Google Android tersebut. Sehingga hari ini Nokia hanya cerita masa lalu. Oke. Nah, terus berikutnya akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan. Jadi perusahaan itu bisa bertumbuh melalui dua cara. Organik dan anorganik. Kalau organik, perusahaan punya usaha, dia kumpulkan, dapat laba, sebagian disisihkan untuk pengembangan usaha, sebagian dibagikan dividen. Kalau seperti ini, berarti untuk mengembangkan usaha itu butuh waktu yang lama. Karena perusahaan butuh menabung terlebih dahulu. Nah, cara paling cepat adalah melalui pertumbuhan anorganik dengan cara merger dan akuisisi. Terus berikutnya, perusahaan yang kompetitif itu biasanya memperkerjakan dan mempertahankan karyawan dan manajer sebaik mungkin. Terus berusaha keras untuk tetap kompetitif dalam hal biaya secara global. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kunci tentang pesaing. Menjadi pedoman kita ketika kita melakukan analisis lingkungan dan mencari kompetitor kita. Nah, kita lihat apa sih kekuatan pesaing utama kita? Bagaimana kelemahan pesaing utama kita? Ini beberapa pertanyaan yang bisa memandu Bapak, Ibu, Saudara ketika melakukan analisis memandang pesaing. Jadi ini semacam pertanyaan-pertanyaan panduan. Jadi Bapak, Ibu bisa melihat, oh kalau saya di bidang bisnis perhotelan, apa sih kekuatan pesaing dari kita itu? Oh jaringan internasionalnya seperti apa? Apa sih kelemahannya? Nah, itu bisa kita kemukakan dengan panduan-panduan pertanyaan ini. Berikutnya, kita masuk pada program Competitive Intelligence. Apa ini Competitive Intelligence? Competitive Intelligence merupakan proses yang sistematis dan etis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang aktivitas persaingan dan tren bisnis. Jadi sekarang banyak perusahaan yang punya program Competitive Intelligence. Jadi mereka akan mencari itu, gimana tuh ada orang-orang yang dipergunakan untuk memata-matai pesaing. Nah, sekaligus dia untuk mencari informasi bagaimana perkembangan industri ini. Ini sangat penting. Kalau di luar negeri ada riset-riset report tentang industri analisis. Kita bisa beli itu. Nah, di Indonesia juga ada, namun harganya industri analisis cukup mahal. Nah, di situ akan terdata. Misalnya kita perusahaan semen, di situ kita akan melihat data bagaimana semen Indonesia, bagaimana semen 3 roda, kemudian semen-semen yang lain, semua lengkap datanya. Mulai dari kapasitasnya, jumlah karyawannya, dan sebagainya. Nah, semua informasi itu kita butuhkan dalam rangka kita menyusun strategi supaya kita lebih efektif dan efisien dibanding pesaing-pesaing kita. Nah, selanjutnya tadi kita di awal sudah diperkenalkan Industrial Organization View. Nah, di mana salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Michael Porter dengan nama Five Voices Model. Nah, di sini ada 5 kekuatan yang bisa mempengaruhi persaingan. Pertama apa? Persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Ini yang warna ungu. Kemudian yang kedua, bargaining power of supplier. Bagaimana kekuatan dari pemasok? Bagaimana berikutnya yang ketiga, kekuatan dari konsumen. Kalau konsumennya memiliki kekuatan, berarti posisi perusahaan pada posisi yang lemah. Dalam arti dia bisa ekspansi ke industri kita. Kalau kita tidak mampu melayani dengan baik. Sebaliknya, kalau kekuatan suppliernya lebih tinggi, karena jumlah supplier sangat terbatas, dia akan memainkan peranan dalam menentukan harga. Dia price maker, kita menjadi price taker. Nah, dan dia juga memiliki kekuatan mungkin untuk membangun perusahaan seperti kita. Nah, tentu ini berbahaya. Berikutnya adalah kemampuan produk substitusi dan kemampuan pendatang baru. Nah, pendatang baru ini kita lihat entry barrier untuk masuk dalam suatu industri ini tinggi atau rendah. Kalau entry barrier, hambatan untuk masuknya rendah, apa yang terjadi? Semua orang bisa masuk dalam industri itu, sehingga persaingan menjadi sangat kompetitif sekali. Sebaliknya, kalau entry barrier-nya tinggi, tidak semua orang bisa masuk dalam bisnis itu. Mungkin dia butuh dana besar, mungkin dia perlu teknologi know-how-nya dan sebagainya. Ya, nah kita lihat satu persatu di sini. Di yang pertama adalah rivalry among competing firm.
persaingan di antara perusahaan dalam satu industri yang sama. Nah, ini tentu yang paling kuat dari 5 kekuatan. Nah, kita harus tahu apa sih keunggulan kita dibanding perusahaan pesaing. Nah, ini ada beberapa indikator, ya, beberapa indikator nanti yang akan menentukan kuat tidaknya persaingan kita dalam industri. Tentu ketika jumlah perusahaan yang bersaing tinggi itu menyebabkan ibaratnya laut ini adalah laut merah. Terjadi darah di mana antar perusahaan itu saling membunuh, saling mematikan. Nah, tentu kita tidak berharap yang namanya red ocean ini. Maka nanti ada buku yang namanya blue ocean. Kita tidak perlu bersaing hancur-hancuran seperti itu. Tetapi kita membuat laut baru di mana laut itu masih berwarna biru, tidak terlalu banyak persaingan. Ya, silakan dibaca lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah potensi masuknya pesaing baru. Nah, ada nggak hambatan? Entry barrier-nya ada nggak? Nah, tentu nanti kualitas, harga, dan pemasaran dapat mengatasi hambatan. Kalau kita sudah menggunakan kualitas tinggi, tidak mudah bagi pesaing baru masuk, kecuali dia main di harga yang lebih rendah. Nah, ini ada beberapa hambatan untuk masuk. Nah, hambatan untuk masuk yang paling sering apa? Seringkali pendatang baru itu tidak mampu membuat skala ekonomis, tidak mampu mencapai skala ekonomis. Karena dia baru masuk dalam industri kita, dia investasi besar dalam mendirikan pabrik, maka unit cost dia lebih mahal dibanding perusahaan yang sudah existing. Nah, ini yang disebut sebagai skala ekonomisnya. Ya. Nah, di sini ada banyak, contohnya lagi loyalitas pelanggan yang kuat tidak mudah, apalagi kalau switching cost-nya tinggi. Switching cost itu adalah perpindahan dari konsumen dari membeli dari suatu produsen A pindah ke produsen B. Kalau switching cost-nya rendah, maka konsumen akan mudah beralih. Tetapi kalau switching cost-nya tinggi, nah itu butuh pemikiran bagi konsumen untuk berpindah karena biaya perpindahannya sangat tinggi. Berikutnya adalah potensi pengembangan produk pengganti. Nah, potensi pengembangan produk pengganti ini akan mengalami peningkatan ketika harga barang pengganti barang substitusinya lebih murah dibanding kita. Atau switching cost-nya menjadi lebih rendah. Dulu tinggi, sekarang switching cost-nya rendah. Maka orang dengan mudah berpaling. Nah, selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar dari pemasok atau supplier. Ada berapa sih pemasoknya? Apakah bahan baku itu bisa kita gantikan? Tentu kalau bisa kita gantikan berarti kekuatan pemasok lebih rendah. Artinya kita bisa membeli dari banyak pemasok dan kalau tidak ada barang baku A, kita bisa ganti dengan mudah barang baku B. Nah, maka kekuatan kita dikatakan kekuatan tawar-menawar supplier lebih rendah dibanding kita. Tapi sebaliknya, kalau jumlah pemasoknya terbatas, sementara barang-barang substitusi untuk bahan baku tersebut tidak ada, maka dikatakan kekuatan tawar pemasok lebih tinggi dibanding perusahaan kita. Ya. Berikutnya daya tawar konsumen. Kalau tadi ini kebalikan. Kalau tadi pemasok di hulu, sekarang konsumen di hilirnya. Kira-kira berapa banyak sih pelanggan itu membeli? Apakah pelanggan kita itu terkonsentrasi atau sifatnya pelanggannya banyak jumlahnya? Kalau pelanggan kita hanya beberapa orang namun membeli dalam jumlah besar, berarti dikatakan daya tawar dari konsumen lebih besar dibanding kita. Tetapi kalau kita menjual produk yang sifatnya retail, di mana banyak pembeli, maka di sini kita memiliki daya tawar yang lebih kuat dibanding konsumen kita. Ya. Nah, ini ada beberapa kondisi di mana konsumen memperoleh daya tawar. Yang pertama, jika pembeli dapat dengan murah beralih, switching cost-nya rendah, jika pembeli sangat penting, dan sebagainya. Ya. Nah, dalam melakukan analisis eksternal, kita harus mencari informasi data-data tersebut. Dari mana? Ada data-data yang diterbitkan. Tadi saya sebutkan contohnya ada report dari perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan jasa industrial report. Dia melakukan analisis industri. Kita bisa beli itu. Namun ada pula yang tidak diterbitkan.
Misalnya apa? Kita bisa melakukan survei pada pelanggan kita. Kita tanyakan 2-3 pertanyaan pada pelanggan kita melalui riset pasar dan macam-macam. Ini adalah sumber informasi eksternal. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dan informasi, tentu data dan informasi tersebut akan kita olah. Nah, kita masuk pada tahapan analisis bisnis. Nah, di sini analisis bisnisnya kita menggunakan matrik external factor evaluation atau biasa disebut EV matrik. Nah, di sini ada beberapa hal, 10 hal tadi di depan yang akan menjadi amatan kita. Mana sih kira-kira yang menjadi skala prioritas yang harus kita beri bobot lebih tinggi. Nah, kita lihat prosesnya. Langkah pertama membuat matrik EV. Pertama, buat daftar 20 faktor eksternal utama. Nah, nanti kemudian kita beri bobot kepentingan dari 0% yang tidak penting sehingga 1 yang sangat penting. Kemudian beri nilai efektivitas strategi yang ada saat ini. Nilainya dari 1 sampai 4. Nah, kemudian kalikan antara bobot nomor 2 tadi dengan nilai yang telah kita berikan. Kalikan bobot sama peringkat. Nanti akan menjadi skor tertimbang. Nah, kita contohkan di sini. Contohnya kita melakukan analisis EV untuk komplek bioskop 10 teater. Faktor eksternalnya apa? Di sini ada 2 lingkungan baru berkembang dalam jarak 3 mil. Ada perumahan baru tuh. Kemudian universitas jumlah mahasiswanya berkembang. Kalau universitas jumlah mahasiswa berkembang, biasanya mereka pada saat akhir pekan melakukan refreshing dengan menonton bioskop. Kan seperti itu. Pesaing utama di seluruh kota baru-baru ini ditutup. Nah, ketika pesaing tutup berarti tinggal kita sendiri kan. Nah, ini semua kita beri bobot. Nah, bobotnya 0,03 sampai 0,09 di sini ya. Nanti dijumlahkan bobotnya itu nanti jumlahnya 1. Nah, kita beli rating. Kita kasih nilai. Nah, beli nilai rating 4 bila mana respon strategi yang ada saat ini adalah superior. Kalau 3, bila mana responnya di atas rata-rata. 2, bila mana respon kita rata-rata. Sementara 1, bila responnya buruk. Nah, di sini ternyata ketika universitas jumlah mahasiswa berkembang dengan 6% per tahun, respon kita cukup baik tuh. Ya, maka kita beri nilai 4. Nah, kemudian kita kalikan bobot dengan rating namanya menjadi rata-rata tertimbang. Nah, ini untuk yang eksternal, untuk opportunity, peluang. Terus bagaimana untuk ancaman? Nah, di sini ada tren menuju makan sehat, permintaan untuk film dan DVD online. Jadi orang malas ke bioskop, lawang banyak DVD online kayaknya dengan harga lebih murah. Nah, kita beri bobot, kita beri rating. Ya. Nah, nanti kita jumlah semua, jumlah bobotnya harus besar 1, sementara ratingnya kita kalikan dengan bobot, ketemu bobot tertimbang, jumlahnya 2,58. Nah, ini nanti akan kita gabung dengan IV matrik. IV matrik itu hasil dari internal faktor analisis atau analisis lingkungan internal. Nah, setelah kita membuat EV matrik, kita perlu juga membuat yang namanya analisis pesaing. Kita membuat yang namanya competitive profile metric. Jadi kita melihat siapa sih 3 besar pemain yang near kompetitor kita. Near kompetitor itu artinya pesaing terdekat kita. Terus kita identifikasi kekuatan dan kelemahannya. Nanti kita tentukan, oh ternyata faktor keberhasilan dalam industri ini adalah faktor X, Y, Z. Nah, kita bandingkan antara perusahaan kita dengan 3 pesaing utama tersebut. Ya, kita lihat contohnya. Di sini ada competitive profile matrix. Ada 3 perusahaan nih, near kompetitornya. Nah, di sini kita buat faktor apa sih yang sukses, faktor sukses dari bisnis ini? Pertama, iklan, kualitas produk, dan seterusnya. Kita beri bobot. Bobot jumlahnya 1. Kemudian kita beli rating untuk perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Nilai ratingnya apa? 1, nilainya major weakness, lemah sekali. 2, minor weakness, lemah tetapi minor sifatnya.
Yang ketiga minor strength, yang keempat major strength. Sangat kuat. Nah, sekarang ternyata kita bandingkan dari sisi iklan. Ternyata yang paling lemah company nomor 1. Mungkin iklannya kurang kreatif, frekuensinya juga rendah. Sementara yang paling kuat adalah iklan perusahaan nomor 2. Dia paling dominan iklan di berbagai media massa ya. Nah, sehingga kita beri rating 4. Sementara perusahaan nomor 3, oke lah, tetapi dia di bawah perusahaan 2, tetapi di atas nomor 1. Maka kita beri nilai 3. Nah, dari sini kita kalikan bobot sama rating, ketemu skor masing-masing perusahaan. Perusahaan company 1, 3,15, company 2, 2,5, company 3, 2,2. Dari sini, maka kita lihat ternyata yang kompetitif profil metriknya yang paling kuat persaingannya adalah company nomor 1. Sementara yang paling lemah adalah company nomor 3 yang paling lemah. Keliru ini ya, seharusnya company nomor 3. Oke, berakhirlah di sini materi audit eksternal. Jadi kita melihat lingkungan eksternal di luar perusahaan. Sampai jumpa di materi berikutnya.